Lampu neon melayang di atas tanah berkabut. Sekilas, sepertinya seluruh dunia tertutup keheningan yang mematikan. Bahkan tidak ada sedikit pun kekuatan hidup yang hadir. Keheningan yang mematikan ini tetap ada untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Tiba-tiba, suara deru angin yang rendah dan dalam muncul. Teriakan pelan tercampur di dalamnya. Suara itu mengikuti kabut dan menembusnya. Jika mata seseorang mengikuti arah dari mana suara itu berasal, seseorang akan dapat melihat dua sosok yang kabur. Hanya dengan pemeriksaan lebih dekat seseorang akan menemukan 10 sosok ilusi di sekitar dua orang itu. Sosok-sosok ini memiliki rongga mata kosong yang mengambang. Meskipun tidak ada mata, kecepatan dan kekuatan sosok energi ini tidak melemah sedikit pun. Energi agung melonjak saat mereka menyerang. Beberapa batu besar di tanah hancur. "Hei, serang!" Xiao Yan tanpa sadar tertawa saat dia melihat tubuh energi di sekitarnya. Setelah itu, dia berteriak keras. Sosok Xiao Yan bergegas pergi hampir seketika setelah teriakan nyaringnya terdengar. Pada saat yang sama, sosok cantik juga melintas dan muncul dari tempat lain di samping Xiao Yan. Cahaya keemasan dilepaskan dari tangannya, dan itu menabrak banyak tubuh energi dengan kecepatan seperti kilat. Ledakan dalam menyebar ke seluruh area. Bahkan kabut tebal pun menjadi lebih tipis. Ledakan semacam ini berlanjut sejenak sebelum dengan cepat berhenti. Dua sosok sekali lagi muncul bersama. Mereka bertukar pandang dan tertawa. 5 potong, Xiao Yan membuka telapak tangannya. 5 inti energi seukuran ibu jari muncul di dalamnya. Mereka memancarkan energi yang padat. 6 potong, Sun Er juga mengulurkan tangannya yang seperti giok putih. 6 inti energi serupa muncul di telapak tangannya. Sun Er menutup mulutnya dan tertawa pelan ketika melihat perbedaannya. Dia berkata dengan suara yang merdu, "Xiao Yan gege, kali ini aku menang lagi." Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Meskipun kekuatan tubuh energi ini berada di kelas Do Uzun bintang 2, berurusan dengan 5 dari mereka pada saat yang sama sudah merupakan batasnya. Jika ada lagi, dia harus menggunakan Do skill. Jika mereka terus bersaing seperti ini, dia tidak bisa menandingi Sun Er. Serap inti energi dulu. Saya akan berjaga-jaga. Sun Er menempatkan semua inti energi di tangan Xiao Yan saat dia memerintahkannya. Xiao Yan mengambil inti energi ke tangannya tanpa menolaknya. Dia sadar bahwa dia sangat ditekan untuk meningkatkan kekuatannya. Oleh karena itu, dia tidak mengucapkan penolakan yang tidak ada gunanya. Dia menerima inti energi dan dengan cepat duduk. Metode Qi-nya diedarkan dan gelombang demi gelombang energi yang kaya melonjak dari inti energi. Itu tampak seperti kabut tebal yang membungkus Xiao Yan dan mengalir ke tubuhnya seperti naga udara, mengikuti napasnya. Sun Er tersenyum saat melihat Xiao Yan menyerap energinya. Dia dengan lembut duduk di samping Xiao Yan, dan tangannya membelah rambut hitam di depan dahinya. Sudah hampir 2 bulan sejak mereka memasuki makam surgawi. Selama 2 bulan ini, mereka berdua terus berjalan melewati tanah yang luas ini. Setiap badan energi yang mereka temui di sepanjang jalan akan diubah menjadi inti energi dan akan muncul di tangan mereka. Oleh karena itu, keuntungan yang mereka peroleh selama 2 bulan ini cukup kaya, tetapi mereka merasa agak menyesal karena tubuh energi tidak terlalu kuat. Inti energi yang mereka peroleh tampaknya hanya dari kelas 2 atau 3. Inti energi ini masih sedikit berguna. Ketika Xiao Yan menyerap lebih banyak inti energi, efeknya tampaknya menjadi sedikit lebih buruk. Baru sekarang dia mengerti bahwa jika seseorang menyerap terlalu banyak energi ini, tubuh seseorang akan membentuk perlawanan terhadapnya. Namun, perlawanan ini jauh lebih lemah daripada yang terbentuk melawan pil obat. Dunia yang tenang ini sangat bermanfaat digunakan untuk berlatih. Namun, seseorang harus menanggung kebodohan yang berkali-kali lebih besar dari dunia luar. Untungnya, Xiao Yan dan Sun Er melengkapi satu sama lain, jadi hari-hari mungkin tampak membosankan, tetapi ada keaktifan tambahan. Penyerapan Xiao Yan dari inti energi tidak berlangsung lama sebelum matanya perlahan terbuka.
Dia menghirup napas dalam-dalam, dan energi yang tersisa di sekitarnya berubah menjadi sekumpulan udara yang ditelan ke dalam perutnya. Kenapa itu? Sun Er meregangkan pinggangnya yang malas setelah melihat Xiao Yan menyelesaikan penyerapannya. Lekuk tubuhnya yang cantik benar-benar terlihat, dan nadanya mengandung kemalasan yang menggoda. Telah terjadi peningkatan. Namun, saya masih jauh dari level bintang 6. Sepertinya kita harus menemukan inti energi tingkat yang lebih tinggi. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia berbicara. Haha, kita sudah mendekati bagian tengah dari level pertama. Badan energi mulai dari sini secara bertahap akan menjadi lebih kuat. Jika kita beruntung, kita bahkan mungkin bisa bertemu dengan tubuh energi dengan kekuatan bintang 6 Douzun atau lebih tinggi. Inti energi di dalam tubuh mereka paling cocok untuk Anda. Sun Er tersenyum manis saat dia menjelaskan situasinya. Senyumannya yang mempesona menyebabkan iritasi yang muncul di dalam tubuh Xiao Yan menghilang dengan tenang. Seberapa jauh ke tingkat kedua? Ini akan memakan waktu sekitar sebulan lagi. Makam surgawi memiliki 3 tingkatan. Tingkat pertama adalah yang paling luas. 2 level berikutnya sedikit lebih baik. Namun, bahayanya juga akan meningkat. Sun Er menjawab. Masih ada 1 bulan lagi, ya, Xiao Yan merenung. Dia mengangguk dan berdiri. Dia melihat ke cakrawala dan tersenyum saat berkata, kalau begitu, mari kita lanjutkan perjalanan. Aku ingin tahu seperti apa orang-orang lain itu sekarang. Mereka yang bisa memasuki makam surgawi adalah individu yang sangat kuat di dalam klan. Mereka juga memahami makam surgawi dengan cukup baik. Kecuali mereka tidak memprovokasi keberadaan yang sangat kuat, tidak ada yang terjadi pada mereka. Terlebih lagi, eksistensi yang telah mencapai level itu jarang ditemukan di level pertama. Ayo pergi. Xiao Yan mengangguk. Setelah itu, dia melambaikan tangannya yang besar, mengambil 1 langkah ke depan, dan dengan cepat menuju ke arah bagian terdalam dari makam surgawi. Sun Er tersenyum dan mengikuti di belakangnya. Meskipun dunia ini membosankan, tempat yang membosankan akan menjadi sangat hangat saat dia bisa bersamanya. Makam surgawi yang luas dipenuhi dengan kabut energi yang pekat. Di bawah tekanan energi ini, apapun yang terbang akan terasa tubuh mereka tumbuh seberat gunung. Seseorang akan merasa sangat lelah setelah terbang dalam waktu singkat. Dengan demikian, makam surgawi tampak tak berujung. Dunia di makam surgawi mati sunyi dan tidak menarik. Namun, tidak ada orang biasa yang bisa memasuki tempat misterius ini. Orang-orang yang bisa masuk sini adalah seseorang yang menonjol dari banyak jenius dalam klan mereka. Tidak hanya mereka memiliki kekuatan yang kuat, bahkan karakter mereka juga cukup kaku. Meskipun tekanan ini sedikit menjijikkan bagi mereka, itu masih dalam kemampuan mereka untuk bertahan. Di bawah tekanan semacam ini, tampaknya konsep waktu menjadi jauh lebih lemah. Oleh karena itu, Xiao Yan dan Sun Er tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit tercengang ketika mereka melihat dinding energi di tepi pandangan mereka setelah mereka menghabiskan 4 bulan melintasi makam surgawi yang luas. Apakah ini pintu masuk ke tingkat kedua? Xiao Yan bertanya dengan suara yang sedikit terkejut setelah melihat dinding lampu energi, yang sepertinya mengalir dari tepi langit. Perasaan lelah saat bepergian menyebar dari Xiao Yan. Rambut hitamnya menjadi sedikit lebih panjang, dan wajahnya tampak sedikit lebih tipis. Namun, matanya yang hitam pekat mengandung kilatan cahaya yang berkedip-kedip. Sejak Xiao Yan dan Sun Er memasuki bagian terdalam dari level pertama, mereka harus menghadapi serangan beberapa badan energi yang kuat. Xiao Yan adalah orang yang telah menangani sebagian besar serangan ini karena Xiao Yan hanya bisa menghentikan Sun Er dari campur tangan setelah melihatnya menghancurkan tubuh energi Douzun bintang 6 dengan cara yang cepat dan sederhana. Level pertama tidak menimbulkan banyak ancaman baginya, dan itu tidak akan banyak berpengaruh pada pelatihannya. Namun, itu berbeda untuk Xiao Yan. Dia hanya bintang 5 Douzun. Jika dia tidak menggunakan keterampilan Dou, dia akan mendapatkan keuntungan dari bertukar pukulan dengan tubuh energi Douzun bintang 6 itu. Tentu saja, ini hanya sementara.
Setelah berapa kali mereka bertarung meningkat, Xiao Yan menjadi akrab dengan tubuh energi ini. Oleh karena itu, waktu pertarungan telah dikurangi dari selusin lebih pertukaran menjadi kurang dari 10 pertukaran. Beberapa badan energi bintang 6 yang lebih lemah ditangani oleh Xiao Yan dalam 3 pertukaran. Xiao Yan Gege, kamu saat ini berada di puncak bintang kelima dan akan segera menerobos ke tingkat bintang ke-6. Saya sarankan Anda melakukan terobosan sebelum memasuki level kedua. Jika tidak, Douqi di dalam tubuh Anda tidak akan stabil jika sudah penuh. Apalagi level kedua lebih berbahaya dari yang pertama. Seseorang tidak dapat menjamin bahwa tidak ada yang akan terjadi jika seseorang meningkatkan levelnya di sana. Sun Er melihat ketirai cahaya energi yang sangat besar di kejauhan sebelum menoleh. Dia tersenyum saat memberi saran pada Xiao Yan. Xiao Yan ragu sejenak setelah mendengar kata-katanya. Akhirnya, dia mengangguk. Setelah berlatih selama 4 bulan di dalam makam surgawi dan menelan ribuan inti energi, Douqi di dalam tubuhnya berada pada kondisi penuh. Dia akan mampu menembus bintang ke-6 setiap saat. Namun, aura seseorang akan menjadi tidak stabil saat meningkatkan levelnya, dan tidak akan cocok untuk tinggal di tempat seperti itu. Kemajuan antar level di kelas Douzun membutuhkan terlalu banyak energi. Energi yang telah saya serap selama 4 bulan ini adalah sesuatu yang tidak akan dapat saya peroleh di dunia luar bahkan setelah 1 tahun penuh. Energi ini hampir tidak mencapai persyaratan untuk terobosan. Aku ingin tahu jenis energi menakutkan apa yang dibutuhkan seseorang untuk menembus bintang ke-6 menjadi bintang ke-7. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Dia dengan cepat memfokuskan pikirannya, menoleh ke Sun Er, dan berkata, kalau begitu, saya harus meminta Anda untuk menjaga saya lagi. Sun Er tersenyum dan mengangguk. Xiao Yan menyapu matanya saat melihatnya mengangguk. Tubuhnya melompat ke atas batu besar. Setelah itu, dia dengan cepat duduk. Dia memasuki kondisi pelatihannya dan gugus Douqi mulai secara bertahap menyebar dari tubuhnya. Itu menutupi area dalam radius 100 meter. Setelah Xiao Yan menutup matanya dan mencoba menerobos, jari kaki Sun Er menempel di tanah. Tubuhnya melayang ke atas batu besar. Matanya terpejam dan aktivitas dalam radius 1000 kaki tertangkap di dalam hatinya. Mengikuti kesunyian keduanya, negeri itu sekali lagi menjadi sunyi senyap. Setelah keheningan yang mematikan ini berlanjut selama sekitar 2 jam, angin gelap dan dingin tiba-tiba bertiup. Sun Er di atas batu besar tiba-tiba membuka matanya saat angin gelap dan dingin ini muncul. Wajahnya sedingin es saat dia melihat langit di utara. Dia berbicara dengan suara acuh tak acuh, karena kamu ada di sini, mengapa kamu harus terus bersembunyi? Apakah anggota klan Hun saat ini menjadi seburuk ini? Haha, kamu layak memiliki garis keturunan dewa dari klan Gu. Persepsi seperti itu memang patut dipuji. Ruang di kejauhan berfluktuasi setelah suara dingin Sun Er terdengar. Segera, 2 sosok berjubah hitam perlahan melangkah di udara dan tiba. Aura gelap dan padat perlahan menyebar dari mereka. 2 sosok yang ditutupi jubah hitam melangkah melalui ruang kosong. Setelah itu, mereka perlahan-lahan mendarat tidak jauh dari Sun Er. Pemimpin itu mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah putih pucat muda. Itu Hunya dari klan Hun. Hunya, kamu benar-benar berani. Mata Sun Er sedingin es saat dia menatap Hunya dan perlahan berteriak padanya. Haha, apa yang harus ditakuti? Status Anda tidak menimbulkan gangguan sedikit pun bagi saya. Sebenarnya, aku benar-benar ingin tahu keributan macam apa yang akan terjadi dalam klan Gu jika kamu, anggota klan dengan garis keturunan dewa, mengalami kecelakaan. Hunya tertawa. Suaranya dipenuhi dengan hawa dingin yang gelap. Dengan keahlianmu. Api emas perlahan menari dalam suara Sun Er saat dia bertanya dengan tenang. Aku tahu akan sulit berurusan denganmu. Oleh karena itu, target saya kali ini bukan kamu tapi dia. Hunya tersenyum. Jarinya tiba-tiba menunjuk ke arah Xiao Yan, yang menerobos dengan mata tertutup. Dia tertawa dengan suara dingin, sebenarnya sebulan yang lalu, saya merasakan kalian berdua melalui mata roh saya.
Namun, saya tidak menemukan peluang bagus untuk menyerang. Untungnya, kesempatan seperti itu akhirnya tiba. Sun Er tertawa terbahak-bahak, kamu bisa datang dan mencoba. Sesuai keinginan kamu. Hunya tersenyum. Busur dingin terangkat ke wajah pucatnya. Hun Li, serang bersama dan bunuh dia. Dimengerti. Orang berjubah hitam di samping Hun Ya mengangguk saat mendengar perintah ini. Dia melepas doupeng di kepalanya, memperlihatkan wajah penuh bekas luka. Sepasang mata acuh tak acuh dan tanpa emosi menatap Sun Er dari jarak dekat. Tidak ada sedikit pun riak di dalamnya karena penampilan Sun Er yang sangat cantik. Sepertinya Nona Sun Er pernah mendengar tentang Hun Li, kan? Haha, cukup banyak ahli dari klan Gu telah mati di tangannya selama pertarungan tersembunyi antara klan Gu dan klan Hun selama tahun-tahun ini. Tentu saja, luka di tubuhnya itu disebabkan oleh orang-orang itu. Hun Ya tersenyum sambil menatap Sun Er dan berkata, saya sadar bahwa kekuatan Anda sangat luar biasa. Namun, saya ingin melihat apakah Anda dapat memblokir dua bintang Douzun 8 saat mereka menyerang bersama. Wajah Sun Er tanpa riak, tampak seperti sumur tua. Dia tidak menunjukkan emosi yang tidak biasa sedikit pun karena kata-kata Hun Ya. Dia perlahan berdiri dari batu besar. Nyala api emas bertahan di matanya. Bang! Pria bernama Hun Li itu menginjak kakinya di tanah saat mata Sun Er dipenuhi dengan api emas. Tubuhnya muncul di depan Sun Er dengan kecepatan seperti kilat. Tinjunya, yang berisi aura dingin yang pekat, menghantam leher Sun Er tanpa ada gerakan mewah. Mata Sun Er menjadi dingin saat Hun Li menyerang. Tangannya menembus ruang kosong dengan kecepatan seperti kilat, dan dia menghantam tinju tepat seperti yang dilemparkan ke depan. Bang! Tinju dan telapak tangan bertabrakan. Angin yang menakutkan menyebabkan bebatuan besar di bawah kaki mereka meledak dengan keras. Tubuh Hun Li terhuyung mundur 2 langkah. Meski dirugikan, Hun Li tidak marah. Senyuman abnormal muncul di wajahnya. Tubuhnya bersinar, dan dia sekali lagi menerkam ke depan dengan gaya gila. Angin yang menakutkan mengguncang seluruh area hingga dengan cepat mulai berubah. Dihadapkan pada serangan ganas Hun Li, kaki Sun Er tiba-tiba menunjukkan gerakan kaki yang misterius. Dia dengan mudah menghindari angin telapak tangan yang tajam itu. Setiap kali tangannya yang lemah memukul tubuh Hun Li, dia akan gemetar hebat. Hun Li tampak menyerang di medan pertempuran. Namun, ritmenya jelas dikendalikan oleh Sun Er. Itu seperti banteng yang sedang mengamuk mencoba menyerang kupu-kupu yang menari. Ini mungkin tampak ganas, tapi tidak menimbulkan banyak ancaman. Sun Er sekali lagi memaksa Hun Li kembali dengan telapak tangan. Tubuhnya tiba-tiba berbalik, dan dia mengepalkan tangannya. Api emas berubah menjadi cambuk api yang keluar dari lengan bajunya. Ruang berfluktuasi saat cambuk api emas ditembakkan. Rantai hitam pekat yang berisi aura pembunuh gelap ditembakkan dari ruang kosong seperti ular berbisa. Itu sangat bertabrakan dengan cambuk api. Suara mendesis yang menusuk telinga meletus. Hehe, kamu memang layak menjadi seseorang yang memiliki garis keturunan dewa. Indra Anda setajam ini. Sosok Hun Ya muncul di ujung rantai hitam pekat. Dia dengan dingin tertawa saat dia melebarkan mulutnya. Seekor naga hitam besar melonjak keluar. Naga ini diiringi oleh raungan naga yang memekakkan telinga. Itu merobek udara dan dengan kejam menyerbu ke arah Sun Er. Jika seseorang mengamati pemandangan itu dengan hati-hati, orang mungkin akan menemukan bahwa naga hitam pekat ini dibentuk oleh banyak jiwa. Raungan naga yang tajam dipancarkan dari banyak pekikan yang menyedihkan. Trik kotor. Mata Sun Er menjadi dingin saat dia melihat rantai hitam gelap itu bergegas. Dia baru saja akan menyerang ketika angin yang sangat ganas tiba-tiba dikirim dari belakangnya. Bahkan tanpa berbalik, dia sadar bahwa Hun Li telah menyerang lagi. Bahkan Sun Er akhirnya merajut alisnya ketika berhadapan dengan dua ahli Douzun bintang 8. Jari-jari kakinya menempel di tanah, dan tubuhnya melayang ke udara. Setelah itu, segel yang dibentuk oleh tangannya berubah.
Api emas yang pekat tiba-tiba melonjak dari tubuhnya ke segala arah. Itu berubah menjadi tangan api berukuran 100 meter yang meraih naga hitam gelap yang sangat besar. Bang! Tangan api emas meraih naga hitam gelap itu. Suhu yang menakutkan mengubah jiwa menjadi ketiadaan sebelum jeritan mereka yang menyedihkan dapat dipancarkan. Ci! Angin tajam dari belakangnya tiba setelah dia menghancurkan naga jiwa hitam. Tangannya membentuk segel dengan kecepatan seperti kilat sebelum menghancurkannya di belakangnya bahkan tanpa menoleh. Bang! Keduanya bertabrakan. Angin yang menakutkan menyapu langit seperti badai. Kabut energi yang kaya dalam radius 1000 kaki telah menjadi lebih tipis sebagai hasilnya. Visibilitas di dalam kabut menjadi jauh lebih baik. Mengerang. Erangan teredam keluar dari tenggorokan Hun Li saat angin bertiup. Kakinya terhuyung mundur melalui udara kosong. Wajah penuh bekas luka yang menakutkan dan ganas itu mengungkapkan pucat samar di atasnya. Meski Hun Li dipaksa mundur, kaki Sun Er terguncang hingga mundur setengah langkah. Sedikit perasaan mati rasa muncul di tangannya. Hun Li ini jelas bukan karakter yang sederhana. Kalau tidak, dia tidak akan bisa memaksanya kembali. Hun ya, sepertinya kalian berdua tidak ingin meninggalkan alamku hidup-hidup. Sun Er mengepalkan tangannya. Matanya yang sedingin es mendarat di Hun ya saat dia berteriak dengan dingin. Hehe, Nona Sun Er tidak perlu khawatir, Hun ya tertawa dengan suara gelap. Matanya tiba-tiba menunduk. Xiao Yan duduk di bawahnya. Fluktuasi Douqi di sekitarnya menjadi lebih intens. Kami tidak akan bisa membunuh Sun Er dalam waktu singkat. Sepertinya kita hanya bisa membunuh Xiao Yan. Setelah mengalami pertukaran ini, Hun Ya telah mendapatkan pemahaman tentang kekuatan Sun Er. Dia mengerti bahwa bahkan jika dia dan Hun Li bergandengan tangan, mereka bisa bertarung dengan Sun Er, tapi tidak akan bisa melukai atau membunuhnya secara serius. Namun, Xiao Yan saat ini dalam keadaan di mana dia mengalami terobosan. Jika dia berhasil melakukannya, mereka akan berakhir dengan beberapa masalah. Meskipun Xiao Yan hanya menjadi bintang 6 Douzun, Hun Ya, yang telah menyaksikan pertempuran antara Xiao Yan dan Guyao saat itu, mengerti bahwa kekuatan bertarung Xiao Yan jauh melebihi kekuatan permukaannya. Hun Li, pergi dan bunuh Xiao Yan. Aku akan menghentikannya. Ekspresi Sun Er akhirnya berubah saat mendengar teriakan Hun Ya. Sosok cantiknya melintas saat dia dengan cepat bergegas menuju Xiao Yan. Namun, dia belum pergi jauh ketika angin bersiul meletus di belakangnya. Sun Er menoleh untuk melihat rantai hitam tajam yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke arahnya seperti badai. Masing-masing rantai ini memiliki kekuatan untuk dengan mudah menembus pertahanan elit Douzun. Ketika mereka sebanyak itu berkumpul, bahkan Sun Er tidak bisa bertindak seperti dia tidak melihat apa-apa. Hun Ya, jika kamu berani menyakitinya, makam surgawi ini akan menjadi tempat peristirahatan terakhirmu. Sun Er hanya bisa membalikkan badannya saat dihadapkan pada serangan ganas Hun Ya. Api emas menyapu, dan rantai itu hancur di tengah suara dentang. Wanita ini, kekuatan yang sangat kuat. Jika itu pertarungan 1 lawan 1, aku benar-benar bukan tandingannya. Ekspresi Hun Ya berubah saat dia melihat rantai hitam pekat hancur dalam sekejap. Dia mengalihkan pandangannya, dan senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Hun Li dengan cepat bergegas ke batu besar tempat Xiao Yan berlatih saat ini. Tindakan Hun Li juga ditemukan oleh Sun Er. Aura pembunuh yang pekat melonjak dari matanya. Lengan bajunya bergetar dan tombak panjang emas yang berisi energi yang sangat menakutkan tiba-tiba ditembakkan. Ini dengan kejam menembaki Hun Ya. Namun, Hun Ya tanpa ekspresi saat menghadapi serangan ganas Sun Er. Sepertinya dia tidak merasakannya. Tinjunya, yang tertutup kabut dingin tebal, menghantam kepala Xiao Yan tanpa ragu-ragu. Seolah-olah dia ingin mengambil nyawa Xiao Yan bahkan jika dia akhirnya terluka parah oleh Sun Er. Bahkan wajah Sun Er tiba-tiba menunjukkan pucat saat melihat adegan ini. Kegilaan yang menusuk tulang meletus dari dalam matanya. Saat kegilaan ini melonjak dari dalam mata Sun Er, Xiao Yan, yang duduk di atas batu besar,
tiba-tiba membuka matanya. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin. Tangan kanannya menghantam Hun Li, yang berada dalam jarak dekat, dengan kecepatan seperti kilat. Telapak agung penciptaan surga. Saat telapak tangan terlempar, bola cahaya hitam pekat yang dinginkan hati mulai berkembang dengan kecepatan seperti kilat. Pada saat ini, mata Hun Li yang tampak ganas akhirnya mengungkapkan ekspresi terkejut.